Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang variabel dan tipe data pada C++. Variabel adalah suatu pengenal atau identifier yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan nilai, yang datanya akan tersimpan pada memori komputer. Untuk membuat sebuah variabel, kita harus menentukan jenis data seperti apa yang akan kita simpan pada memori, yang disebut sebagai tipe data, di mana jenis tipe data menentukan ukuran dan tata letak pada memori komputer untuk variabel yang kita buat. Dalam C++ terdapat beberapa tipe data dasar. Dalam program ini kita coba buat variabel dengan berbagai macam tipe data. Tipe data dasar yang pertama pada C++ yang pertama adalah integer, berfungsi untuk menyimpan nilai bilangan bulat. Nah, berikut adalah bentuk umum pendeklarasian variabel. Yang pertama adalah kita tentukan dahulu tipe datanya apa, kemudian kita beri nama variabelnya bebas, terserahkah kalian, sesuaikan dengan kebutuhan, kemudian kita memberinya nilai. Nah, selanjutnya untuk tipe data dasar yang kedua adalah double. Double ini berfungsi untuk menyimpan nilai desimal. Selanjutnya ada tipe data char, yaitu berfungsi untuk menyimpan karakter tunggal. Untuk memberikan nilai pada variabel bertipe data char harus menggunakan tanda petik 1. Seperti ini, tanda petik tunggal. Misalnya kita memberi nilai awalnya A. Kemudian tipe data selanjutnya adalah string. Tipe data string ini berfungsi untuk menyimpan teks. Untuk memberikan nilai pada tipe data tipe string, kita harus menggunakan tanda petik 2. Selanjutnya adalah tipe data dasar boolean atau bool. Tipe data dasar ini digunakan untuk menyimpan nilai dengan dua kondisi, yaitu true atau false. Kita coba beri nilai awalnya false. Untuk menampilkan variabel pada konsol, kita bisa menggunakan objek cout yang digunakan bersama dengan operator insertion untuk menampilkan variabel. Misalnya di sini saya akan menampilkan tipe variabel yang telah kita buat. Nah, cout, kemudian operator insertion-nya, kemudian kita panggil nama variabel yang kita buat. Kita coba build and run. Nah, berikut adalah nilai-nilai yang terdapat pada variabel yang telah kita buat. Nah, seperti yang kita tahu, sintaks endline ini berfungsi untuk mengakhiri baris, jadi supaya si nilainya tidak bertumpuk, supaya dicetak di baris yang baru kita menggunakan endline. Dalam C++ juga kita bisa membuat variabel tanpa memberinya nilai terlebih dahulu dan memberikan nilainya nanti. Misalnya pada variabel nomor saya ini, kita awalnya tidak memberikan nilai terlebih dahulu, tapi kita beri nilai di bawahnya gitu. Kita cukup panggil si nama variabelnya, kemudian kita beri nilai seperti ini. Nah, seperti ini juga penulisannya boleh. Jadi awalnya kita tidak memberinya nilai, kemudian kita beri nilai di bawahnya, seperti itu. Hasilnya akan tetap sama, akan tercetak pada konsol. Kita juga dalam C++ ini, misalnya si nilai variabelnya ini sudah ditentukan sebelumnya, kemudian di bawahnya ada lagi inisialisasi nilai yang baru gitu. Maka nilai sebelumnya ini akan ditimpa oleh nilai yang baru. Seperti ini misalnya pada variabel nomor saya ini nilai awalnya sudah ditetapkan 112, tapi kita timpa di bawahnya dengan angka 9, maka yang tercetak adalah nomor yang baru ini.
Kita juga bisa menggunakan kata kunci cons jika kita tidak ingin mengubah nilai variabel yang telah ada. Kata kunci cons akan membuat variabel menjadi tetap, artinya tidak dapat diubah dan hanya akan dapat dibaca. Misalnya pada si variabel nomor saya ini kita beri tipe data, maksudnya kita beri sintak cons, maka si program ini akan terjadi error karena pengubahan nilai variabel dengan kata kunci cons ini dilarang. Jadi nilainya tidak dapat diubah. Untuk menambahkan nilai suatu variabel ke variabel lainnya, kita dapat menggunakan operator plus. Misalnya kita ingin menjumlahkan dua buah variabel. Misalnya kita coba tambahkan variabel nomor saya dengan variabel nomor desimal. Caranya adalah seperti ini. Kita buat variabel baru. Kita coba tambahkan nomor saya dengan nomor desimal. Kita panggil jumlah. Nah, kita bisa menjumlahkan seperti ini. Misalnya 112 ditambah dengan 9,99. Hasilnya adalah 121,99. Kita juga dalam C++ bisa mendeklarasikan banyak variabel lebih dari satu dengan tipe data yang sama dengan menggunakan koma. Misalnya seperti ini. Kita ingin membuat beberapa tipe data dengan, maksudnya membuat variabel dengan tipe data integer. Kita bisa menggunakan koma untuk inisialisasi banyak variabel. Seperti ini misalnya. Integer A sama dengan 112, B sama dengan 13, sama dengan C sama dengan 24. Seluruh variabel dalam C++ harus dinamai dengan nama yang unik. Nama yang unik ini disebut sebagai identifier. Identifier dapat menggunakan nama yang pendek seperti misalnya X atau Z, atau nama yang lebih deskriptif, contohnya umur, nama, atau total luas. Catatan direkomendasikan untuk memberikan nama variabel yang deskriptif agar kode program lebih mudah dipahami dan diperbaiki. Aturan umum membuat variabel yang pertama adalah nama variabel dapat terdiri dari huruf, angka, dan garis bawah. Nama harus diawali dengan huruf atau garis bawah. Kemudian nama variabel bersifat case sensitif. Artinya perbedaan huruf kapital dan huruf kecil dapat dianggap sebagai variabel yang berbeda. Nama variabel tidak boleh mengandung spasi atau karakter spesial seperti tanda seru, tanda pagar, persen, dan lain-lain. Kata kunci yang ada di C++, misalnya integer, double, dan lain-lain, tidak dapat digunakan sebagai nama variabel. Nah, sekian untuk video kali ini. Terima kasih.